Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bi ni'matillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kami hadir menyapa Anda di Gema Ramadan. Edisi hari ini 4 April 2022 atau bertepatan dengan hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Giliran saya, Adi Prastio, yang akan memandu Anda di Gema Ramadan edisi kali ini. Ya, sebagaimana kita tahu, Gema Ramadan merupakan bekerja sama TVRI dan juga kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di Gema Ramadan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan ya, kita akan memperbincangkan untuk tema kita kali ini yakni tentang puasa dan juga hikmahnya. Bersama saya sudah hadir beliau dosen Stesia Surabaya, beliau yang sudah sangat kita kenal sekali sebagai guru kita yakni Dr. Andes Haji Kasrawi Ahmad MHI. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Inge? Alhamdulillah. Hari sehat. yang kedua kelihatan masih sangat semangat sekali Yai. Ya, alhamdulillah. Kegiatannya masih di kampus ya, masih Ya, di dakwah di tapi mana-mana nggih. saat ini masih daring. Baik. Ya. Baik. Yai, kita hari ini akan berbincang tentang tema kita yakni tentang puasa dan juga hikmahnya. Sebetulnya puasa itu apa sih Yai menurut panjenengan artinya? Puasa itu dalam bahasa Arab disebut dengan istilah saum atau siam, yang mengandung arti yang pokok menahan. Sementara dalam terminologi Islam, puasa itu adalah menahan makan, minum, serta berhubungan suami istri. Mulai terbit fajar sampai matahari terbenam, sampai maghrib, untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, Ya. Artinya dari puasa itu pasti ada hikmahnya. Sebetulnya di balik kemuliaan bulan Ramadan itu bagi umat Islam, ada berapa sih Yai hikmah dari puasa Ramadan itu Yai? Hikmah daripada puasa Ramadan itu tersebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas engkau sekalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi hikmah utamanya agar menjadi orang yang bertakwa. Cuman kadang-kadang orang masih bertanya, kok cuman orang bertakwa? Loh, gimana pertanyaannya? Orang bertakwa itu adalah orang yang dalam hatinya penuh dengan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Karena hatinya penuh dengan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dia diajak untuk berbuat baik dan benar, itu mudah. Diajak untuk menjauhi perbuatan yang buruk dan salah, itu juga mudah. Nah, di bulan Ramadan seperti ini, nur Allah itu diturunkan secara keseluruhan. Subhanallah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, saran-saran atau anjuran-anjuran Rasul dilaksanakan dengan baik. Ya, mulai dari sholat tarawih di malam hari, kemudian tadarus Al-Quran, ditambah dengan infak dan sodakoh yang meningkat, memberikan buka puasa kepada fakir miskin, banyak zikir dan doa dengan 4 hal, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul. 4 hal itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang pertama. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, mohon dimasukkan ke dalam surga. Dan yang keempat, mohon dijauhkan daripada siksa api neraka. Zikir dan doa ini kalau dirangkai, saya yakin para bersawan sudah banyak yang hafal. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sahatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sahatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sahatika wan nar. Zikir dan doa 4 hal ini yang harus banyak-banyak diucapkan oleh hamba-hamba Allah yang menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa terakhir itu 10 malam terakhir kita sangat dianjurkan untuk melakukan iktikaf dalam rangka untuk menunggu datangnya Lailatul Qadar. Itu artinya Yai, saya pernah membaca juga tentang yang 10 hari terakhir tadi. Itu artinya ada juga fase-fase, di mana fase di dalam puasa ini terbagi dari 3. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan juga 10 hari ketiga. Itu maksudnya seperti apa Yai? Ya, Ramadan awaluhu rahmatun, Masya Allah. wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu aidkum minan nar. Ramadan itu 10 hari pertama Allah menurunkan rahmat. Subhanallah. 10 hari kedua Allah menurunkan maghfirah. 10 hari ketiga Allah membebaskan kita manusia daripada siksa api neraka. Nah, sekarang pertanyaannya ganti. Kalau sampean disuruh pilih yang mana itu? Yang pertama, apa yang kedua, atau yang ketiga? Kalau saya disuruh milih semuanya ya. Nah, bagus. Kalau milih semuanya. Ya, kalau kepengen pilih semuanya, anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi itu dijalankan. Ya, dijalankan dengan baik. Insya Allah begitu Ramadan selesai, ya, maka kita akan mendapatkan semuanya itu. Nah, yang seringkali terjadi kan orang-orang atau masyarakat kita itu, ya, bulan suci Ramadan itu kayak lari maraton. Kenapa begitu ya? Iya, biasanya begitu start, banyak sekali. Ya kan? Tapi nanti 10 km pertama sudah mulai merotoli. 10 km kedua yang merotoli lebih banyak. 10 km ketiga yang merotoli lebih banyak lagi. 10 km 4 yang ada tinggal sedikit. Lah, masjid-masjid, musola-musola di bulan suci Ramadan itu ya begitu. Biasanya awal Ramadan, 10 Ramadan pertama, luar biasa. Masjid-masjid kebanjiran jamaah. Musola-musola juga penuh, bahkan balai-balai RW dipakai. Tapi nanti 10 malam yang kedua, justru diiming-imingi Allah akan memberikan maghfirah, pengampunan di situ. Itu nggak tertarik dia. Masya Allah. Sudah mulai berkurang. 10 hari yang ketiga, 10 malam yang ketiga, justru Allah akan memberikan kebebasan manusia daripada siksa api neraka. Justru manusia malah larinya, terawihnya ke mall. Kalau ditanya untuk apa? Untuk persiapan hari raya. Masya Allah, justru tinggal ngunduh hasil, mereka larinya ke mall. Itu artinya seperti itu. Berarti tingkat ketakwaannya masih perlu dikembangkan lagi ya ini? Iya jelas. Makanya kan Ramadan itu sebetulnya bulan di mana kita ini untuk menyadari bahwa kita sebagai hamba Allah yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, wahtisaban, dan kesadaran diri. Maksudnya apa? Maksudnya kesadaran diri sebagai hamba Allah yang harus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, makanya ini ya, latihan untuk menyadarkan diri kita bahwa di bulan suci Ramadan ini banyak sekali latihan-latihan. Ya, di mana kalau kita bisa melaksanakan dengan baik, wah, kita akan lulus nanti begitu keluar dari bulan suci Ramadan, kita benar-benar ya akan hubungan kita dengan Allah semakin tambah baik, hubungan dengan manusia juga semakin tambah baik. Dengan Allah dosa-dosa kita diampuni, dengan sesama manusia tinggal nanti dilebur lewat halal bihalal. Yai, berarti itu artinya banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita dapatkan dari ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apakah ada hal lain yang bisa kita dapatkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ya, selain dari yang banyak? Misalnya
Di dalam puasa bulan suci Ramadan kan kita harus menahan makan, minum, dan kumpul suami istri mulai terbit fajar sampai matahari terbenam. Betul. Nah, kadang-kadang kita ini ada orang yang sentimen dengan kita, sampean ini dibujuki karo wong Arab. Oh begitu ya. Masa pagi-pagi enaknya sarapan, nggak boleh. Saya siang hari makan siang nggak boleh. Biasanya jam 2 sore kita biasanya beli bakso atau beli snack, kita nggak boleh. Baik. Istri juga istri sendiri, suami sendiri yang sah. Nggak boleh dikumpuli, itu agak disiksa. Bukan dibujui orang Arab itu, Masya Allah. Padahal kalau sampean tahu rahasia di balik larangan itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia sendiri. Supaya apa? Supaya kita tahan uji, supaya kita sabar, supaya kita banyak syukur, supaya kita qanaah. Ya, karena apa? Rahasia kehidupan itu cuma 3 itu. Apa? Kalau kita diberi banyak syukur, kalau kita ini diuji oleh Allah kita sabar, kalau kita diberi oleh Allah kita qanaah. Rahasia kehidupan ini cuma 3 itu, dan 3 ini adalah merupakan hal-hal yang harus ada pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini skopnya sangat luas, meliputi di dalamnya sabar, syukur, qanaah, tobat, tawakal, ridho dan lain sebagainya. Masuk dalam takwa. Itulah sebabnya maka kalau hari Jumat apa biasanya pesan khotib? Pasti semua khotib yang ada di dunia ini pesan untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena takwa adalah bekal terbaik dalam kehidupan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal dalam kehidupan ini, sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Orang itu kalau dalam hidupnya bekalnya takwa. Misalnya jadi pejabat, mulai dari tingkat pusat presiden, kemudian sampai tingkat yang paling bawah, lurah, kepala desa. Ini kalau bekalnya dengan takwa, mereka akan jadi pemimpin yang jujur. Masya Allah. Mereka akan jadi pemimpin yang adil. Mereka tidak akan korupsi. Karena apa? Bekalnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya kasih contoh yang paling enteng saja. Pernah pada suatu hari Umar bin Khattab itu turba ke daerah. Pada suatu hari, di situ dia menemukan ada seorang penggembala domba yang menggembalakan domba yang sangat banyak di tanah lapang. Akhirnya ditanya oleh Umar, wahai anak muda, kamu sedang apa? Sedang mengembalakan domba. Domba-domba di tanah lapang itu milikmu? Iya, milik tuanku. Bagaimana kalau aku beli 1 ekor dombamu itu? Wah, tidak bisa tuan. Tidak bisa tuan. Bilang aja nanti pada tuanmu. Kalau domba yang tidak ada 1 itu dimakan oleh serigala. Beres kan? Tapi kata apa katanya penggembala domba? Tuhan saya memang bisa saya bohongi, tapi di mana Allah, fa'aina Allah, di mana Allah? Subhanallah. Nah, disitulah makanya orang bertakwa itu kayak begitu. Dia akan berani berbuat untuk korupsi. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami menikah, kalau bekalnya takwa, dia akan jadi suami yang baik, suami yang jujur, suami yang tanggung jawab kepada istrinya. Karena apa? Karena memang bekalnya takwa. Makanya suami istri itu kalau sama istrinya juga bekalnya juga takwa, akan jadi istri salihah. Komitmen bersamanya apa? Sudahlah Mas, apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita harus jalankan semamunjah. Apa yang dilarang oleh Allah harus kita jauhi. Subhanallah. Beres itu persoalan dalam rumah tangga itu. Jadi intinya semua memang dari takwa ya. Iya, dari takwa itu. Dan takwa itu bisa kita bangun ketika kita berada di bulan suci Ramadan seperti ini ya. Iya. Justru di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan lahan latihan untuk membangun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Subhanallah. Ya. Makanya seperti kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh kumpul suami istri. Larangan di balik itu apa? Sampai harus tahu, makan minum itu kan termasuk nafsu perut. Sedangkan kumpul suami istri termasuk nafsu faraj. Kenapa 2 macam nafsu ini harus ditahan selama sebulan suci Ramadan? Ya, agar kita agar harkat dan martabat kita sebagai manusia tidak turun
sebagaimana binatang bahkan lebih rendah daripada itu. Tapi harkat martabat kita naik sebagai hamba Allah yang bertakwa. Subhanallah, Yai sangat luar biasa. Ya. Saya jadi banyak tahu nih. Tapi kita jeda dulu Pak Yai. Ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Gema Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan mulia penuh berkah dan maghfirah telah menyapa. Sucikan hati, bersihkan jiwa, perkuat solidaritas pada sesama. Semoga diampuni segala dosa. Saya Dr. Husnul Marom, Magister Hukum Islam, Kepala Kantor serta keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali kami masih menyapa Anda di Gema Ramadan. Iya, bersama saya Adi Prasetyo dan juga bersama narasumber kami Dr. Adas Haji Kasrawi Ahmad MHI. Kita masih membahas tentang puasa dan juga hikmahnya. Ya, kami akan menerima telepon yang sudah masuk di 0315678216. Kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo? Baik terputus. Ya, kami informasikan, kami undang juga Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0315678216. Ya, tadi sudah membahas tentang takwa itu luar biasa. Kunci dari segala keberhasilan adalah takwa tadi menurut yang jenengan sampaikan tadi. Nah, tentang ibadah bulan puasa Ramadan ini ya, ada yang mengatakan bahwasanya ibadah bulan Ramadan itu berbeda dari ibadah lainnya. Kenapa bisa begitu ya? Ya, ibadah di bulan suci Ramadan itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan haji. Tapi ibadah Ramadan itu makanya disebut dengan ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Yang tahu Ibadah hanya rahasia, kita Masya dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Disinilah makanya orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Kalau misalnya sampean pagi-pagi Nggih. ya sarapan, pintu rumah ditutup, Baik. ya. Kemudian begitu selesai, ya mulutnya diusapi siapa yang tahu. Nggih, puasa sapi ya nggih. Iya, puasa sapi. Tidak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi puasa yang memang benar-benar hanya ibadah, amalan ibadah yang hanya benar-benar Allah yang tahu ya nggih. Makanya balasannya pun ya beda. Berbeda, rahasia Makanya juga Pak Yenggi. sampai dikasih dalam hadis qudsi dikatakan kullu amal ibni Adam bi asri amsalihha aw sab'imi'ati dhifin ila saumu li wa ana ajibihi. Setiap amal anak cucu Adam itu pahalanya berkisar antara 10 sampai 700 kali lipat. Ila saum, Subhanallah. kecuali puasa. Saumu li, puasa kamu itu adalah untukku. Wa ana ajibihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Makanya nilainya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang berpuasa itu ya, dia akan merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia itu benar-benar sampai kepada derajat takwa, insya Allah dia tidak akan berani untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena malu. Dia merasa hubungannya dengan Allah itu terganggu. Ya, kedekatannya dengan Allah itu terganggu. Subhanallah. Itu artinya ya bulan puasa Ramadan atau puasa Ramadan yang dilakukan itu sudah bisa dipastikan kalau orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu sudah pasti dekat dengan Allah begitu ya? Ya belum tentu, tinggal puasanya seperti apa. Oh, begitu. Karena tingkatan orang berpuasa itu bermacam-macam. Bagaimana Sebagaimana yang itu, dikatakan ya? oleh Imam Ghazali itu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan puasa itu tingkatannya ada 3.
Ada 3 nggih. Iya kan? Ada puasanya orang yang umum. Yang kedua puasanya orang yang khusus. Yang ketiga puasanya orang yang lebih khusus daripada yang khusus. Puasanya orang umum itu bagaimana? Biasanya mereka ya tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri. Tapi hal-hal yang bisa mengganggu atau hal-hal yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa tetap saja dijalankan. Nah, yang bisa menghilangkan ibadah puasa itu apa? Dikatakan dalam hadis, khamsun yuftirna shaim. 5 hal yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa. Apa yang pertama, adalah al-kadzib. Al-kadzib. Ya, berbohong. Poso-poso, bohong, bujuan. Masya Allah. Yang kedua adalah wal ghibah. Poso-poso ngerasani wong, entek ngamek kurang golek. Ya. Yang ketiga, ya, yang jadi al-kadzib, wal ghibah, wan namimah. Ya, ngadu domba orang. Poso-poso ngedu tonggone misalnya. Akhirnya tonggone gegeran suami istri gara-gara diadu. Masya Allah. Yang keempat wal yaminul kadzibah, sumpah palsu misalnya. Nah, ini biasanya kalau maaf ini kadang-kadang penjual baju di pasar-pasar itu kadang-kadang kalau ada orang beli, "Mas, saya mau cari sarung." Masya Allah. Sarung yang gimana, Pak? Sudah yang sedang-sedang saja. Macam-macam, Pak, sarung di sini. Ada yang sedang, ada yang biasa, ada yang memang harganya mahal, ada yang 1 juta ke atas. Saya cari yang sedang saja. Ini yang sedang 250.000, Pak. Boleh saya tawar? Ya boleh, tapi sedikit aja. Gimana kalau misalnya yang 250.000 saya beli 100 ribuan? Nanti saya beli 3. Ya nggak boleh, Pak. Demi Allah ini kulaannya aja nggak nutut. Ya sudah kalau begitu saya pergi aja cari yang lain. Ternyata dipanggil, Pak sini. Sampean mau beli berapa? Beli 3. Padahal tadi sudah bersumpah. Demi Allah, itu namanya sumpah palsu seperti itu. Gitu. Nah, kalau ada misalnya sampai di rumah, kan tertulis di situ, dijamin tidak luntur. Ternyata sampai di rumah, begitu dicuci luntur, balik dia komplain. Pak, gimana nih, sampean bilang sarungnya tidak ada yang luntur. Ternyata ini sarungnya luntur. Ya, setelah saya cuci. Sampean Mas jadi wong Islam, sampean tahu tulisannya sarung tadi itu apa? Dijamin tidak luntur. Sampean wong Islam gawene maca Quran lewat kanan, dari kanan atau dari kiri? Dari kanan. Coba dijamin tidak luntur. Kalau dari kanan jadinya apa? Luntur tidak dijamin. Sampean beli sarung 3 luntur aja sampean komplain. Saya toko ini komplain semua, ya, luntur semua, saya nggak komplain kok. Kemudian yang kelima itu adalah wan-nadharu bisyahwatin, melihat sesuatu dengan syahwat. Makanya hati-hati di bulan suci Ramadan, yang punya istri, yang punya anak perempuan supaya dijaga, jangan sampai ya baju-bajunya itu menimbulkan syahwat kepada lawan jenis. Itu satu. Baik. Tingkatan yang kedua itu dia tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, mulai terbit fajar sampai matahari terbenam. Tapi hal-hal yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa tetap dia sudah bisa menghindari. Itu tingkatan kedua. Baik, sebentar, kemudian Yai. yang ketiga, ngapunten Yai, untuk yang ketiga kita tahan dulu ya, Yai. Sudah. Ada penelpon yang sudah masuk di line kita di 031 5678 216. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Baik. Halo. Oke. Kita terputus. Mungkin nanti bisa Anda coba kembali untuk menghubungi nomor telepon kita di 0315678216. Kita lanjutkan lagi ya tentang 3 tingkatan puasa tadi. Yang pertama puasa umum, ada puasa khusus. Yang terakhir adalah puasa khusus bil khusus, ngoten ya. Jadi puasa yang umum tadi karena dia hanya tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, tapi hal-hal yang bisa mengganggu, yang bisa membatalkan ibadah puasa tetap dijalankan, makanya puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Makanya Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, itu kan yang menilai Allah sendiri. Ya, tingkatan yang kedua itu sudah bagus. Ya, karena hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa, yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa sudah bisa menjalani. Nah, tingkatan 3 itu tingkatan yang paling tinggi.
Dia tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, tapi hal-hal yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa dijauhi, tapi hatinya, pikirannya juga ikut berpuasa. Nah, puasa seperti ini biasanya dialami para nabi, para rasul, orang-orang arifin, para wali. Puasa seperti ini akan bisa mengantarkan pada derajat ya al-muttaqin, orang yang bertakwa. Tidak semua orang ya Iya. yang bisa mencapai puasa yang tingkatan ketiga nih Kiai. Iya, tingkatan kedua aja sudah bagus. Yang bagus. Apalagi ada yang pakai bersumpah-sumpah tadi ya Nggih. Ah, Ini yang lagi nonton di pasar-pasar ataupun di mall-mallnya lagi, wah ini gimana nih terus gimana? Ya sampaikan yang sesuai dengan kejujuran saja Pak ya. Ya. Nggih. Yai berarti begitu sangat pentingnya puasa itu yang kita lakukan, terutama di bulan Ramadan. Mengapa sih Yai sangat penting Allah itu menerima puasa kita? Mengapa sangat penting puasa sangat itu. penting. Nggih. Allah menerima puasa kita. Sebetulnya ya, karena di situ ya memang ya hasil daripada puasa itu kan untuk bekal manusia dalam kehidupan ini. Nggih. Makanya kalau tadi dikatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dalam hidup ini, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Tadi kan saya katakan, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Orang yang di dalam hatinya penuh dengan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, apa sekarang rahasia nur Allah itu buat hati kita manusia. Hati manusia itu sebetulnya katanya Imam Ghazali, dulunya kan bersih waktu lahir. Kenapa akhirnya menjadi kotor? Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Manusia itu kalau melakukan perbuatan dosa, hatinya itu akan terdapat bintik-bintik hitam yang berupa karat. Semakin banyak dosanya, karatnya semakin banyak. Karena banyak karatnya, akhirnya hatinya gelap. Karena hatinya gelap, diajak berbuat baik, sulitnya bukan main. Tapi diajak berbuat yang mungkar, dia gampangnya luar biasa. Karena memang hatinya gelap. Nah ini kalau kena puasa, nur daripada Allah, maka hati yang kotor tadi itu akan tercuci bersih. Sehingga orang itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, hakikat puasa itu sendiri. Hakikat puasa itu sendiri kan menahan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini secara garis besar ada dua. Ada nafsu amarah dan ada nafsu yang mutmainnah. Nafsu yang amarah itu apa? Nafsu yang buruk. Nafsu yang jahat. Nafsu yang angkara murka. Makanya kalau dalam pewayangan itu digambarkan dosa muko. Dosa 10 muko itu wajah. Dalam pewayangan dosa muko itu kan orang wajahnya yang kan digambarkan yang suka adigang, adigung, adiguna. Sapa sira sapa ingsun. Milikku, tapi milikku sendiri. Biar orang lain mati asal saya hidup. Biar orang lain susah asal saya bahagia. Masya Allah. Itu orang yang hatinya dikuasai oleh nafsu amarah. Makanya di bulan puasa seperti ini, nafsu amarah itu harus dilatih untuk ditundukkan. Supaya apa? Yang tinggal nafsu yang mutmainnah. Kalau yang tinggal nafsu mutmainnah menguasai diri manusia, maka manusia akan rajin berbuat kebaikan, kebenaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fathuli fi ibadi wathuli jannati ya ayyuhan nafsul ma'innah ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan perasaan ridho dan diridhoi. Fathuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongannya hambaku. Jadi masuk dulu sebagai hamba Allah. Gimana yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Baru wathuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Masuk dulu sebagai hamba Allah. Kita sadar betul bahwa kita ini adalah hamba Allah yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintahnya laksanakan, larangannya jauhi, karena semua perintah Allah pasti mengandung manfaat buat manusia. Semua yang dilarang oleh Allah pasti mengandung bahaya buat manusia. Ini komitmen kita sebagai seorang muslim ya, yang beriman. Baik.
Yai, Ya. Ramadan diyakini sebagai bulan yang penuh berkah dan juga kebaikan. Sebuah hadis juga mengatakan bahwasanya bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan disediakan satu pintu khusus ke surga, yaitu Ar-Rayyan, seperti mana dalam hadis. Lalu, hal terutama apakah yang harus kita perhatikan saat berpuasa agar Allah itu berkenan dengan puasa yang sudah kita lakukan, Yai? Agar Allah berkenan ya dengan puasa yang telah kita lakukan. Nggih. Kita itu yang jelas berusaha untuk jadi hamba yang terbaik. Jadi perintahnya Allah, perintahnya Rasul itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya apa? Kalau bulan suci Ramadan kan biasanya orang rajin untuk sholat berjamaah. Nggih, nggih. Ya kan? Rajin untuk sholat berjamaah kan? Biasanya 5 waktu masjid itu penuh di bulan suci Ramadan. Tujuannya untuk apa? Itu kan latihan. Supaya nanti setelah selesai bulan suci Ramadan, orang-orang gemar sholat berjamaah. Di bulan suci Ramadan, orang-orang dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Harapannya apa? Supaya nanti setelah selesai Ramadan, orang-orang terbiasa rajin membaca Al-Quran. Ingat, ikra'ul Quran. Ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Karena Quran itu besok di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang pernah membacanya. Di dunia Quran sebagai pedoman dalam hidup, di alam kubur nanti Quran sebagai penerang dalam kubur. Di akhirat nanti Quran sebagai pemberi syafaat buat kita. Makanya kalau ini sudah kita jalankan dengan baik, ya, insya Allah Allah akan menerima puasa kita. Nah, tandanya kalau puasa itu diterima biasanya berubah. Habis puasa sampai puasa berikutnya itu tambah baik sholatnya, tambah rajin, baca Qurannya rajin, infak sodakohnya meningkat, ya. Kemudian sholat malamnya itu juga ya tidak lupa. Karena apa? Kita ini kan biasa dilatih selama 1 bulan untuk qiyamul lail, sholat tarawih gitu kan. Diharapkan nanti setelah Ramadan tiba itu sholat tarawih itu kan ya bisa sholat berubah. malam yang diajukan. Baik. Ya, Baik. nanti setelah Ramadan selesai ganti qiyamul lail itu jadi sholat tahajud itu sepertiga malam yang terakhir. Yai, ngapunten kita jeda dulu. Kita akan balik lagi selepas ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Gema Ramadan dari TVRI Jawa Timur. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gema Ramadan. Dan perlu kami informasikan bahwasanya Gema Ramadan dari TVRI Jawa Timur merupakan hasil kerjasama dari TVRI Jawa Timur dan juga Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Anda yang baru saja stay tune bersama kami di Gema Ramadan, apa kabar Anda? Ya, kita hari ini memperbincangkan tentang puasa dan juga hikmahnya. Bersama narasumber kami, Dr. Andes Haji Kasrawi Ahmadi, MHI. Yai, tadi sudah disinggung juga tentang puasa itu bagaimana Allah bisa berkenan begitu ya dengan puasa kita. Nah, sekarang kita ke puasanya, Yai. Apa manfaatnya sebetulnya puasa untuk kesehatan kita? Kita kan dituntut untuk tidak makan dari ketika adzan subuh sampai dengan kumandang adzan maghrib, Yai. Baik. Saya pernah baca sebuah makalah. Nggih. Ya, yang kebetulan ditulis oleh seorang dokter yang waktu itu menjadi kepala rumah sakit yang punya nama di Jawa Timur. Masya Allah, Masya Allah. Ya, waktu itu membahas masalah puasa ditinjau dari segi kesehatan. Apa kata beliau? Nabi Muhammad kan menganjurkan buat kita puasa itu, yang bagus itu satu, ya, mengakhirkan sahur, tapi menyegerakan berbuka puasa. Nah, menurut beliau, alat pencernaan tubuh kita mencerna makanan yang masuk itu kurang lebih adalah 8 jam setiap hari. Berarti kalau sahurnya 3:30, mulai 5:30, 5:30, 6, 7:30, 7:30, 8, 9, 10, 11, 12. Ini alat pencernaan makanan kita baru istirahat. Insya Allah. Ya, sampai kapan? 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6. Kurang lebih. Berarti selama 6 hari
selama 6 jam, 6 jam. selama 1 Oke. bulan, alat-alat pencernaan makanan kita itu istirahat Beristirahat total. total, Masya Ya, Allah. sampean tahu mesin saja, mesin Oke, mobil dipakai terus nggak pernah diistirahatkan. Mesin bisa merotoli itu. Betul, betul. Kalau kita anaknya petani, kita akan tahu. Zaman saya masih kecil di kampung, petani-petani itu paling panen setahun hanya 2 kali, sekali padi, sekali palawija. Tapi setelah ya teknologi pertanian maju, setahun itu bisa panen 3 kali padi terus. Masya Allah. Ya, panen, tanami lagi, panen, tanami lagi, panen, tanami lagi. Ya, tapi apa yang terjadi? Kesuburan tanah itu akhirnya habis. Sehingga gampang keserang penyakit. Karena apa? Tanah tidak pernah diistirahatkan. Oh begitu. Nah, tubuh manusia juga begitu. Kalau dalam sepanjang tahun nggak pernah diistirahatkan alat-alat pencernaan makanan itu, maka manusia juga akan gampang keserang penyakit. Ya, jangan diremehkan loh penyakit lambung itu. Betul, betul. Oh, penyakit lambung, orang kalau sudah kena lambungnya itu biasanya akan merasakan sakit ke seluruh tubuh itu. Bahkan bisa jadi mati gara-gara sakit lambung. Iya, itu yang terjadi. Oke. Itu dari segi fisik. Ya. Sementara dari segi mental, manusia itu kan makhluk 2 dimensi, jasmani, rohani. Oke. Ya tadi jasmaninya sudah dilatih seperti itu. Sekarang rohaninya. Rohaninya. Kita puasa ini kan dilatih untuk jadi orang yang banyak sabar. Betul. Jadi orang yang banyak syukur. Jadi orang yang qanaah. Jadi orang yang tidak bujuan. Jadi orang yang tidak suka ngerasani orang. Jadi suka orang yang tidak suka ngadu domba orang. Ya, ini semua kan ya. Kalau sampean tahu itu kan latihan rohani kita supaya rohani kita itu sehat. Subhanallah. Ya. Sehingga kalau kita puasa jalankan dengan baik, itu jasmani dan rohani kita ini akan sehat. Kalau jasmani dan rohaninya sehat, kita juga tidak gampang kena penyakit. Penyakit. Itu yang terjadi. Ya, karena apa? Karena kita ini jiwanya kuat, tahan uji. Hidup ini kan ya kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Kadang-kadang kaya, kadang-kadang miskin. Makanya ya yang namanya ujian-ujian dalam kehidupan ini, ujian akan keimanan kita ini bermacam-macam. Tapi kalau jiwa kita kuat, insya Allah kita akan tahan dalam menghadapi segala ujian dalam kehidupan ini. Subhanallah. Sebetulnya berarti banyak sekali ya yang manfaat tentang puasa, terutama puasa Ramadan bagi kita untuk jasmani dan juga rohani kita ya, terutama tentang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita berpuasa itu ya, apa sebetulnya yang perlu kita perhatikan ketika kita berpuasa, menjalani puasa itu? Yang perlu kita perhatikan dalam menjalani ibadah puasa tentunya yang pertama itu kan rukun puasa harus kita lakukan nih. Pertama apa? Niat kita harus kita tata betul. Dan niat ya pada malam hari sebelum fajar tiba. Makanya dikatakan Nabi, malam yajmi isyama qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Nah, itu kayak begitu. Itu yang pertama diperhatikan niatnya. Niatnya itu. ya Inggi. Iya. Kemudian yang kedua baru kita ya menjauhi hal-hal yang dilarang di dalam ibadah puasa itu. Itu yang harus kita jauhi. Itu kan tentang niat itu Nyai, misalkan kita lupa untuk mengucapkan niat ketika kita berpuasa tadi ya, sehingga kita ingatnya ketika sudah melaksanakan sholat subuh, itu bagaimana Yai? Gini, niat itu kan kerenteknya hati. Ya, kerenteknya hati itu niat. Dilahirkan boleh, ya di dalam hati juga boleh. Oleh karena itulah makanya, kenapa sih kita dianjurkan untuk sholat tarawih? Supaya di situ sudah ada niat. Ya, sudah ada niat untuk puasa besok sehingga tidak akan lupa. Oleh karena itulah makanya dalam keluarga kita biasanya saling mengingatkan. Sudah niat belum? Iya. Itu beda loh. Orang puasa ya niat di malam harinya dengan gak niat itu beda. Kalau gak niat rapuh. Begitu ada makanan enak begitu aja sudah tergiur. Gara-gara apa? Niatnya tidak mantap.
Begitu. Berarti memang hikmah dari puasa ini mencakup segala hal ya, nggih, termasuk Iya. dengan niat. Niat pun ketika kita terapkan di lain berpuasa juga berpengaruh loh ya. Sangat berpengaruh. Itulah sebabnya maka kenapa sampai Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa segala perbuatan itu bergantung kepada niat dan dia akan mendapatkan apa-apa itu bergantung niatnya itu. Itulah sebabnya maka kita ini kalau bekerja, kita berbuat apa saja, itu nawaitunya itu ditoto betul. Saya mau misalnya mengajar. Ya, saya mau mengajar ke kampus misalnya. Saya bersama dengan istri biasanya sama-sama jadi dosen. Kita bersama dengan istri. Tapi pagi-pagi habis subuh itu saya sudah ya niat dalam hati, ya Allah, hari ini saya akan mengajar di kampus. Ya. Lindungilah kami dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan, sampai pulang kembali. Jadikanlah apa yang saya kerjakan di kampus ini, mengajar ini sebagai amal soleh buat hamba yang nanti akan bermanfaat di hadapan-Mu ya Allah. Itulah sebabnya maka berangkat dari rumah wudhu, ya sudah wudhu itu. Kita mulai berangkat itu bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Di jalan itu kita banyak baca sholawat. Di jalan kita banyak baca istighfar. Di jalan kita banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah. Sehingga apa yang kita jalankan itu benar-benar dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan beda dengan orang-orang yang enggak kenal dengan Islam. Pokoknya nyambut gawe yang penting oleh duit akeh titik. Kita tidak semata-mata begitu. Ya. Berarti seperti itu. Ya. Tentang puasa sendiri Pak Yai, apakah kita ketika berpuasa itu misalkan ini kan puasa Ramadan katanya kan setan itu dibelenggu Yai. Ya. Nah, tapi mengapa masih ada juga mungkin setan-setan yang berkeliaran sehingga mengakibatkan orang-orang itu yang banyak yang meninggalkan puasa atau bagaimana Yai? Ya. Di bulan suci Ramadan setan-setan dibelenggu katanya. Ya, itu memang dalam hadis dikatakan begitu. Ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Tapi kok masih banyak orang-orang yang berkeliaran, kadang-kadang copet berkeliaran. Ya, kadang-kadang orang masih korupsi dan lain sebagainya. Sampai tahu setan itu apa sih? Setan itu adalah salah satu makhluk yang dikutuk oleh Allah yang sudah pasti dimasukkan ke dalam neraka, begitu ya? Setan itu sebetulnya kalau menurut dosen saya dulu, Pak Dr. Kiai Haji Abdurrahim Nur, beliau adalah seorang ulama di negeri ini, alumni dari Kairo. Beliau katakan, setan itu sebetulnya adalah segala macam sifat yang tidak baik, yang menyesatkan manusia itu setan. Makanya setan itu ada dua macam. Ada syaitonul jinni, ada syaitonul insi, setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Kalau setan dari golongan jin, kita bacakan ayat kursi. Ya, insya Allah nyingkir ini. Tapi yang sulit itu justru setan dari golongan manusia. Ya, setan dari golongan manusia, kita bacakan ayat kursi nggak nyingkir dia. Tapi saya punya rahasia. Apa itu ya? Apa rahasianya? Ayatnya dibaca, kursinya diangkat. Dilemparkan baru lari itu. Ya. Jadi yang belenggu sebetulnya adalah dirinya sendiri. Ya, dibelenggu supaya apa? Supaya nafsu yang jahat tadi itu tidak menang. Manusia ini sebetulnya ya, manusia ini kan dikasih akal, dikasih nafsu. Betul. Binatang hanya dikasih akal, dikasih nafsu. Makanya kalau manusia itu akalnya bisa menundukkan nafsunya, maka dia akan lebih hebat daripada jenderalnya malaikat sekalipun. Siapa? Jibril. Makanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Jibril kalah dengan Nabi. Ya, nggak nutut dengan mengikuti perjalanan Nabi itu. Subhanallah. Ya. Tapi kalau akalnya mampu dikalahkan nafsunya, dia akan lebih rendah daripada binatang. Akan lebih rendah daripada binatang karena akalnya dikalahkan oleh nafsunya. Nah, coba kalau ada seorang anak memperkosa ibunya sendiri, ala ninja gara-gara habis nonton video porno, karena apa itu? Ya karena akalnya dikalahkan oleh nafsunya. Ya kan?
Itu kayak begitu. Masya Allah. Nggih. Memang intinya semuanya adalah dari bertakwa itu tadi. Iya. Kita kembali kepada takwa tadi ya. Nggih. Ah, ah. Nggih. Ya terkait tentang hikmah dari berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana tentang orang-orang yang tidak berpuasa sedangkan pada awalnya mereka berpuasa tapi karena adanya sebab itu tidak melakukan puasa, apakah tetap mendapatkan hikmah dari puasa yang sudah diniatkan selama 1 bulan ini ya? Kalau dia muslim, dia beriman, tapi dia tidak menjalankan puasa. Misalnya puasa hanya sehari, habis itu nggak puasa. Wah, hati-hati itu, ancamannya apa? Orang yang muslim dia, tapi dia tidak menjalankan puasa tanpa ada udzur syar'i. Insya Allah. Sehari saja dia tidak puasa tanpa udzur syar'i. Dalam hal ini tanpa sakit, tanpa bepergian jauh. Dia juga masih sehat walafiat, misalnya, ya. Dia tahu-tahu nggak puasa dengan sengaja. Insya Allah. Itu apa kata Imam Ghazali? Andai kan diganti dengan puasa seumur hidup pun tidak akan klop. Karena apa? Pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kecuali kalau memang ada udzur syar'i, itu jelas Allah memberikan rukhsah, memberikan dispensasi kepada orang-orang tersebut. Gitu loh. Artinya tidak masalah ya Inge, ketika memang mendapatkan dispensasi seperti seorang wanita dan sebagainya, ketika mendapatkan tamu setiap bulanan itu Iya. berbeda lagi ya Inge? Iya, tidak ada masalah, beda lagi. Ya, termasuk orang sakit, orang yang bepergian jauh misalnya. Ya Allah, saya adalah hamba-Mu yang beriman, tapi saya akan bepergian jauh. Ya, naik kendaraan darat yang sangat melelahkan. Ya, saya tidak puasa ya Allah. Seolah-olah Allah pun langsung jawab, silakan pergilah kamu. Nanti kalau kamu sudah pulang, hitung berapa hari yang kamu tinggalkan. Ganti di hari yang lain setelah Idul Fitri tiba. Orang yang sakit juga begitu. Ya Allah, saya hamba-Mu yang beriman. Saya kepengen sekali puasa, tapi saya sakit ya Allah. Kalau saya pakai puasa, sakit saya tambah parah. Seolah-olah Allah katakan, sakitmu itu obati dulu, bawa ke dokter. Nanti kalau kamu sudah sembuh, hitung berapa hari yang kamu tinggalkan. Bayarlah setelah Idul Fitri tiba. Loh, Islam itu kayak begitu. Ya kan? Lah kenapa kok begitu? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagimu, Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Itu artinya diberikan kemudahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nggih. Ya, terkait dengan berpuasa Ramadan ini, bagaimana cara kita juga membersihkan. Kita kan sebagai manusia juga tidak lepas dari dosa. Dosa yang kadang terlihat oleh orang lain dan juga dosa yang hanya kita sendiri yang tahu kepada Allah. Bagaimana cara kita membersihkan dosa kita yang tersembunyi ini selama di bulan Ramadan ya? Membersihkan dosa-dosa kita yang tersembunyi selama bulan suci Ramadan. Lihat-lihat dosanya, dosa kecil atau dosa besar. Kalau dosa besar ya tobatnya harus taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh, yang betul-betul. Sehingga awal Ramadan itu menghadapi bulan Ramadan itu sudah niat taubat dengan taubatan nasuha. Mandi seluruh badan, niat mandi taubat. Itu satu. Yang kedua, sholat taubat 2 rakaat. Yang ketiga, kita ini ya menyesal bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan itu. Kemudian yang keempat, diiringi banyak istighfar. Lebih-lebih kalau dosanya besar, istighfarnya adalah pakai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu ulaka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Kalau dosanya dosa besar, ya setelah itu kita ikuti dengan kebaikan yang banyak. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu dipakai sholat, ya itu hilang. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu adalah penghapus dosa-dosa harian. Selagi tidak ada dosa besar di situ. Itu sampai diibaratkan oleh Nabi apa? Diibaratkan di depan rumah kita itu sholat 5 waktu itu
ibarat di depan rumah kita ada sebuah sungai yang berisi air yang jernih. Ya, kalau sehari kita mandi 5 kali dengan air itu, apakah masih ada kotoran yang melekat dalam tubuhnya? Kata sahabat aku, tidak ada ya Rasul. Lah kayak begitu. Itu kalau dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar ekstra. Lah, di samping Harus itu jangan ada lupa tambah tadi plus-plusnya zikir dan ya doa ini. yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan. Tadi itu dibaca setiap saat. Habis sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, lebih-lebih di saat kita bulan suci Ramadan di malam harinya. Baik, Yai, tentang hikmah dari puasa tadi yang diantaranya adalah mengekang kita dari 2 nafsu tadi ya, yang panjenengan sampaikan tadi. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan dari ada nafsu amarah dan juga nafsu mutmainah. Ini kan ada di dalam diri kita, Yai. Bagaimana cara kita untuk menekan nafsu amarah dan meningkatkan nafsu mutmainah ini, Yai? Untuk menekan nafsu amarah, nafsu yang jahat, nafsu angkara murka yang ada dalam diri kita. Tentunya itu yang pertama kita berusaha untuk jaga wudhu. Menjaga wudhu. Jaga wudhu. Dalam keadaan Ya, apapun ya. iya, kalau Masya kita rajin untuk menjaga wudhu, insya Allah setan itu nggak akan cerek-cerek. Bapak-bapak yang goda kita, akhirnya kita melaksanakan nafsu jahat kita itu gara-gara dorongan daripada setan itu. Jadi jaga wudhu yang pertama. Yang kedua memang kita sering ta'awud. Ya, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala daripada nafsu yang jahat itu. Itu begitu. Tidak ada 2 tadi ya, kita menjaga wudhu dan juga membaca ta'awud. Apakah di dalam bulan suci Ramadan itu kita memang harus diwajibkan ya untuk membaca Al-Quran sampai selesai? Atau bagaimana ya? Kalau di bulan suci Ramadan kita memang dianjurkan. Apakah baca Al-Quran sampai selesai? Paling tidak kita sebagai hamba yang baik punya target. Punya target. Targetnya seperti apa? Targetnya apa? Kalau Kanjeng Nabi saja dulu setiap bulan suci Ramadan, tiap malam didatangi malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril dan Nabi itu tadarus bersama. Kadang-kadang Nabi yang baca, kadang-kadang malaikat Jibril yang baca. Makanya kita sebagai umatnya, kita sangat dianjurkan supaya di bulan suci Ramadan itu khusus kita banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i dalam satu bulan 60 kali hatam Al-Quran. Masya Allah. Kan main nih. Beliau seorang imam madhab yang madhabnya dianut sebagian besar masyarakat Asia Tenggara. Ya, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 60 kali dalam satu bulan, bukan main. Lah kita ini sebagai hamba-hambanya Allah, sebagai umatnya Kanjeng Nabi berusaha semaksimal mungkin. Ya wis iso targetnya itu setiap hari 1 juz sehingga 1 bulan bisa 30 juz, bisa hatam. Syukur kalau bisa lebih daripada itu. Baik, itu adalah beberapa hal yang perlu dilakukan ketika kita mengharapkan hikmah dari berpuasa tadi Pak Yanggi. Yaitu tentang berpuasa sendiri itu kan dapat menimbulkan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa syukur yang seperti apa sih ya yang bisa ditimbulkan dalam berpuasa Ramadan ini? Baik. Puasa Ramadan sebetulnya tidak hanya puasa Ramadan, puasa, sholat, zakat, segala macam haji, ibadah ya ini. Itu kita laksanakan sebagainya merupakan rasa perwujudan, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah yang diberikan buat kita ini kan sangat besar. Saking banyaknya sampai dikatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak mampu menghitungnya. Karena apa? Saking banyaknya. Nah, terus kalau bulan suci Ramadan kita mensyukuri nikmat Allah, ya puasa Ramadan sebagai wujud rasa syukur pada Allah. Nikmat yang mana? Nikmat kesehatan, ya, nikmat yang berupa rezeki, nikmat yang berupa waktu luang, nikmat yang berupa iman dan Islam. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini sehat di bulan suci Ramadan, kita banyak bersyukur kepadanya. Baik, Yai. Untuk kesimpulan kita di perjumpaan kita kali ini, mungkin ada yang perlu disampaikan, Yai. Baik. Dari apa yang saya sampaikan, maka dapat disimpulkan, simpulan singkat saja. Pertama, bahwa hikmah daripada puasa di bulan suci Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa.
Karena takwa adalah bekal terbaik dalam kehidupan kita. Ya, apa saja kita ini kalau bekalnya takwa, insya Allah ya akan jadi baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah, luar biasa. Dari kesimpulannya disampaikan oleh Yai tadi merupakan bertakwa adalah inti dari perbincangan kita. Nah, pemirsa, tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam di Gema Ramadan kali ini. Jangan lupa untuk kembali bisa menyaksikan acara Gema Ramadan setiap hari mulai pukul 16.30 sampai dengan selesai. Namun Yai, sebelum kita tutup untuk perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin bisa ditutup dengan doa terlebih dahulu lah Yai. Ya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Matur sembah nuwun Yai atas hadirnya di studio. Dan pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa untuk menyaksikan kembali Gema Ramadan setiap hari pukul 16.30 sampai dengan selesai. Saya Adi Prastio mewakili kerabat Gema Tugas mewakili terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.